Sebelum memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak, dimohon berdiri. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pelajaran agar kita semangat, tubuh kita sehat dan berkeringat, kita akan coba ice breathing dulu. Pak Guru mau coba? Tepuk semangat! Tepuk kelas 4. Baik, setelah ini akan ada ice breaking, yaitu dengan permainan dumplak tingcos untuk melatih konsentrasi. Ya, baik kelompok ini berbunyi dum, kelompok ini plak, kelompok ini ting, kelompok ini jos. Kalau tangan Pak Guru ke sini berarti berbunyi dum. Kalau di sini berbunyi, kalau di sini berbunyi, kalau di sini berbunyi jos. Nanti kalau ada yang salah dan tidak konsentrasi, kita hukum setuju? Setuju. Baik, sekarang kita coba dulu. Dumplak tingcos, dumplak tingcos, dum, plak, 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 jos, 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 dumplak tingcos, dumplak tingcos, dumplak tingcos. Tepuk tangan untuk Pak Sempat. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah memahami kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah memahami kisah kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Guru mau bertanya, siapa yang sudah tahu kisah sahabat Nabi? Ya, bagus. Ada berapa sahabat Nabi? Berapa? Banyak sekali. Yang wajib atau menjadi khulafaur rasyidin ada 4. Yang pertama sahabat Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kita akan bersama-sama. Yang pertama akan membagi 4 kelompok.
Ya, nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kita semua akan menonton tayangan video berikut ini. Nah, kita akan menonton video tentang keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Silakan ditonton. Duduk. Merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini, kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datang Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan Murtadat. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya, Sayyidah Aisyah,
untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana, dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah, sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin, walaupun sedikit. Kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar dengan mengukuhkan niat untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Umar lalu memeluk agama Islam. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti memimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip. Ketika seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dan Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lainnya diceritakan sebagai Abu Lu'lu'ah. Pastikan seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dan Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya,
yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lainnya diceritakan sebagai Abu Lu'lu'ah. Lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ashi bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Kedua orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwa binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Muawiyah yang mulia dan terhormat. Pelita umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Setelah menjadi sahabat Nabi, Utsman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Oleh karena itu, Utsman mendapatkan julukan Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya. Memutuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara atau pengadilan, karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid pada saat itu. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balka, Harrah, Kabul, Haznah di Turkistan, dan Siprus. Beliau membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Selain itu, pada masa kekhalifahan Utsman dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi menjadi pemimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Pada tahun 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Utsman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan khalifah ketiga ini. Ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Wafatnya Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan oleh Rasulullah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam.
Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ketika itu terjadi banyak pemberontakan seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hal ini membuat kekuasaan Ali menjadi lemah. Hingga pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun di dalam Masjid Kufah dikala Ali sedang sholat subuh. Itulah kisah singkat mengenai sahabat-sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Semoga dari kisah ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak dari sahabat-sahabat Rasul tersebut. Mana video tadi? Bagus atau tidak? Sekarang Pak Guru mau tanya. Setelah kalian lihat video tadi, berarti sudah tahu apa saja isi video itu. Sekarang Pak Guru mau bertanya kepada Via. Coba. Nabinya orang Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. 100. Kemudian Pak Guru mau bertanya kepada Fauzi. Ya. Nah, Fauzi, tadi sudah nonton video ya? Sudah. Temannya Nabi Muhammad atau sahabatnya ada berapa? 4. Betul, 100 untuk Fauzi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak kelas 4, setelah nonton video tadi, kita akan bersama-sama mengerjakan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok nanti akan Pak Guru kasih 1 lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara bersama dan kemudian kalau ada kesulitan kalian bisa tanya sama Pak. Dikerjakan secara berkelompok. Paham anak-anak? Oke, sekarang langsung Pak Guru beri ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, silakan bergabung kemudian mengerjakan soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Silakan bergabung. Saya mengerjakan. Ini kelompok 2 ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Oh, ya sudah, lanjutkan dulu. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Susah? Ya, nanti saling jawab ya. Baik. 4, sudah selesai semua? Sudah. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 silakan berdiri. Rasulullah SAW menyusun strategi Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib untuk berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka menyusun pemuda yang kuat untuk mengepung rumah Rasulullah SAW agar tidak pergi ke Madinah. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, siapa yang kelompok 4? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari SD Terang 1. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW di dalam 2 surah.
masuk. Kita sudah bersama-sama belajar dan berdiskusi tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, tadi sudah bagus-bagus semua. Ya, hanya saja tinggal dikuatkan lagi dengan sambil rajin membaca dan mengamati agar lebih hebat lagi. Oke? Jadi yang namanya Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sahabat utama yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kesemuanya mempunyai kelebihan masing-masing yang bisa menyumbangkan ide-ide untuk umat Islam. Begitulah keteladanan dan kepemimpinan sahabat Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Demikian keterangan dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama agar tetap semangat. Kita akan mencoba ice breaking atau permainan namanya kendang ajaib, yaitu dum. Ini tangan Pak Guru ajaib, bisa berbunyi tanpa menyentuh. Contoh, kita bunyi hebat kan? Coba lagi. Demikian dari Pak Guru, semoga sehat selalu dan tetap cerdas, berakhlak, ceria. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.